I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nurardiana, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang profil Syekh Jumadil Kubro dan juga cara beliau mengembangkan ajaran agama Islam di Kerajaan Majapahit. Di sini saya perjalanan menuju makam Syekh Jumadil Kubro, yaitu yang bertempat di Trowulan. Saya berangkat bersama teman saya. Nah, di sini perjalanannya. Setelah beberapa menit kemudian, saya sampai di lokasi makam Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau ini diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Al-Husain cucu Nabi Muhammad. Beliau Syekh Maulana Muhammad Jumadil Kubro lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Beliau wafat pada tahun 1376 Masehi, 15 Muharram 797 Hijriah. Syekh Jumadil Kubro adalah cucu ke-18 Rasulullah dari garis Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Ayahnya bernama Syekh Jalal yang memimpin negara Campah. Syekh Jumadil tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya sendiri. Setelah beliau dewasa, beliau mengembara di negeri datuknya, yakni di Hadramaut. Di sana beliau belajar dan mendalami beragam ilmu, yaitu dari beberapa ulama yang terkenal pada zamannya. Keilmuan yang beliau pelajari yaitu ilmu syariah dan ilmu tasawuf. Di samping ilmu-ilmu yang lain, selanjutnya beliau melanjutkan pengembaraannya yaitu dalam rangka mencari ilmu serta terus beribadah ke Mekah dan Madinah, yang tujuannya yaitu mendalami beragam keilmuan. Dalam mengembangkan dakwah pertamanya di kalangan kerajaan Majapahit, Syekh Jumadil Kubro yaitu melakukan dakwahnya dengan cara berdagang, yaitu dari lingkungan satu ke lingkungan yang lainnya, yaitu dengan cara bersembunyi-sembunyi. Dakwah beliau belum bisa dilakukan dengan cara terang-terangan karena hal tersebut akan mengundang kemurkaan bagi kaum Majapahit. Beliau Syekh Jumadil Kubro menyebarkan Islam di Nusantara. Dalam beberapa abad dan cerita, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai bapak pari Wali Songo. Karena beberapa Wali Songo yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Sunan Giri atau Raden Paku konon adalah cucunya. Dan bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya, sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Namun makam Syekh Jumadil Kubro yang berada satu lokasi dengan situs Trowulan Majapahit menunjukkan jika beliau memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar tersebut. Ajaran Islam yang beliau bawa sangatlah sederhana. Beliau tidak langsung memerintahkan untuk sholat, puasa, dan juga hal-hal yang diwajibkan oleh agama yang lainnya. Akan tapi beliau melihat dari kalangan Islam yaitu masih sangat awam dan juga masih sangat sedikit yang menganut agama Islam dari kalangan kerajaan. Maka pertama yang diajarkan yaitu dengan cara memperkenalkan bagaimana ajaran Islam dan juga siapa Tuhannya. Baru ketika mereka dapat mengetahui agama Islam dengan baik, barulah di situ beliau diajarkan bagaimana cara untuk beribadah dengan yang baik dan benar. Dalam perjalanan dakwah dan dagangnya ke Pulau Jawa, Syekh Jumadil Kubro merasakan banyak sekali kesulitan dalam melakukan kegiatan menyiarkan dan mengembangkan agama Islam. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya pengaruh ajaran agama Hindu serta Buddha yang didukung besarnya pengaruh kerajaan pada saat itu. Kepercayaan animisme atau pemuja roh-roh nenek moyang misalnya, serta kepercayaan dinamisme atau pemuja benda-benda yang dianggap keramat. Hal ini merupakan hambatan tersendiri di dalam mengembangkan ajaran Islam sehingga masyarakat pada masa itu sangat sulit untuk dimasuki ajaran agama Islam. Terlebih lagi dengan maraknya pemujaan-pemujaan pada roh nenek moyang dan benda-benda yang dianggap punya keramat atau kekuatan gaib, ini mendatangkan dukungan kekuatan istidraj, yaitu dari jin, setan, gendruwo dan sebangsanya, banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga kebanyakan wilayah di Pulau Jawa menjadi daerah yang angker karena kekuasaan gaib, jin, setan, dan sejenisnya.
Situasi yang demikian ini menjadikan sulitnya Syekh Jumadil Kubro dalam mengembangkan kegiatan dakwahnya. Beliau hanya sempat melakukan kegiatan dakwah dan perdagangan dari lingkungan kerajaan Hindu, yaitu dari lingkungan satu ke lingkungan yang lainnya. Itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan tentunya hasil yang beliau capai jelaslah tidak menggembirakan. Apabila beliau melakukan kegiatan dakwah secara terang-terangan, hal itu tidak mungkin beliau lakukan, karena hal tersebut akan mengundang kemurkaan kerajaan-kerajaan besar, seperti kerajaan Majapahit, Pajajaran, dan Mataram, yang kala itu menganut ajaran Hindu, serta kemurkaan kekuatan-kekuatan gaib atau istidraj dari bangsa jin dan sejenisnya. Kesulitan Syekh Jumadil Kubro di dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa agak berkurang setelah beliau bertemu dengan seorang tumenggung Mojopahit yang bernama Tumenggung Satin Singomoyo. Karena hanya beliaulah seorang pejabat kerajaan yang bisa diajak bermusyawarah tentang kesulitannya di dalam berdakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Nah, kala itu beliau sudah memeluk ajaran agama Islam, walaupun hal ini tidak berani dilakukan secara terang-terangan. Hanya Tumenggung Satin Singomoyo lah yang bisa diajak bertukar pendapat tentang bagaimana cara mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa. Itu yang lebih utama. Dan di lingkungan kerajaan yang masyarakatnya kala itu sudah sangat terpengaruh dengan ajaran Hindu dan Buddha. Dan alhamdulillah, dengan keberadaan Tumenggung Satin Singomoyo, akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat Majapahit memeluk Islam, termasuk yang berada di lingkungan kerajaan, walaupun hal ini masih dinilai kurang memuaskan. Setelah beliau wafat, beliau dimakamkan di sebuah tempat yang sekarang menjadi satu dengan Syekh Jumadil Kubro. Makam beliau diberi tanda dengan tanaman pohon jati. Namun setelah pohon jati itu besar, tumbuhlah pohon apak dan beringin yang membalut pohon jati tersebut, sehingga yang kelihatan hanya pohon apak dan beringin. Hingga sekarang pohon tersebut masih hidup. Kita sebagai pemeluk agama Islam jangan sampai melupakan sejarah. Kiranya tepat semboyan dari Insinyur Soekarno, yaitu senantiasa kita gelorakan dalam memahami jati diri bangsa. Bagi umat muslim pun selayaknya mempelajari sejarah pengembaraan dakwah para syuhada waliullah terdahulu. Budaya ziarah ke makam para syuhada dan juga waliullah bisa sekaligus dimanfaatkan untuk mempelajari sejarah perjuangannya, sehingga akan memberi manfaat lebih, yaitu menghayati ajaran Islam yang sesungguhnya. Bagaimana Islam diajarkan dengan nilai-nilai dakwah yang sesungguhnya dengan nalar pikir umat, yaitu perlahan tapi pasti. Nah, dengan demikian Islam bisa berkembang dengan dinamis dan diterima dengan penuh kesadaran sesuai dengan watak Islam yang rahmatan lil alamin. Di sisi lain, nilai spirit Islam dalam memberikan pencerahan tidak dipahami sebagai agama yang ansich, yang kini kerap dijadikan sebagai pengkotakan golongan manusia, melainkan ajaran hidup untuk memenuhi ketakwaan umat kepada Tuhannya. Spirit Islam bisa dipelajari salah satunya dari keteladanan perjuangan Syekh Jumadil Kubro yang sorot ketulusannya dalam berdakwah. Selain kita bisa melestarikan ajarannya, kemudian mengemasnya sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian, tidak berlebihan, bila keberadaannya menjadi referensi sejarah, keilmuan, dan nilai moral yang begitu penting bagi pembinaan dan pendidikan generasi dari zaman ke zaman. Lokasi makam Troloyo ini terletak di Jalan Syekh Jumadil Kubro, Desa Troloyo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Setelah beberapa jam kemudian, saya dan teman saya pulang. Nah, ini sambil ngevlog dikit-dikit. Ya, terima kasih karena telah menonton video tentang profil dan juga sejarah Syekh Jumadil Kubro dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat dalam menjelaskan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.